ya. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Shalom. Mana nih suaranya? Kakak tanya sekali lagi ya. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Kamu nih mau tanya sekali lagi nih Kak Debbie, apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Luar biasa dong. Iya, adik-adik semua yang di rumah dan kakak-kakak semua harus luar biasa dong Kak. Oke Kak Debbie, sekarang kita mau ngapain nih Kak Debbie? Nah, kita mau ibadah sekolah minggu, Kak. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Kira-kira apa aja itu, Kak? Ayo Kak Debbie, kita lihat sama-sama Kak Debbie. Yuk. Wah, Kak Debbie, kayaknya kita lama nih, Kak Debbie, nggak ketemu adik-adiknya. Untuk itu, kakak mau undang adik-adik untuk nyanyi puji-pujian, Kak Debbie, untuk nyapa adik-adik yang ada di rumah. Dengan judul apa nih, Kak Debbie? Kita akan mengangkat pujian dengan judul Hello Hola. Adik-adik semua diminta untuk bangkit berdiri ya. Oke adik-adik, sekarang untuk mengawal ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami di pagi yang indah ini. Dan terima kasih juga ya Tuhan karena Engkau memberikan kesempatan pada kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, tolong kiranya Engkau berkati ibadah sekolah minggu kami, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak Debbie, karena COVID makin naik, jadinya kita nggak bisa bertatap muka lagi, Kak Debbie, sekolah minggu. Iya Kak, sedih ya Kak. Iya Kak Debbie. Untuk itu, kakak ingatkan sekali lagi untuk tetap menaati protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Iya Kak, supaya nanti kita bisa ibadah offline lagi Kak Moni. Iya Kak Debbie. Sekarang kita mau ngapain lagi nih Kak Debbie? Sekarang kita masih mau mengangkat pujian Kak. Adik-adik semua masih berdiri ya. Kita akan mengangkat pujian dengan judul apa kamu? Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Siapin gayanya ya. Musik. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah.
Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kak Debi, tiba saatnya kita pisah kelas. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Tapi Kak Monik, sebelum kita pisah kelas, kita akan satu pujian lagi nih dengan judul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom kelas besar, apa kabar? Kaiser harap kita semua dalam keadaan sehat dan luar biasa ya sayang ya. Oke, minggu ini yang akan bercerita adalah Kak Esther, dibantu oleh teman kita Kenia yang akan membacakan beberapa ayat Alkitab terkait cerita yang akan Kak Esther bawakan. Minggu ini judul cerita kita adalah Manusia Memberontak kepada Allah. Referensinya bisa kita lihat di Kejadian pasal 3 adik-adik ya. Oke, Kak Esther harap Alkitab, buku catatan, dan alat tulis kalian sudah lengkap, sudah sedia, dan kita akan masuk di dalam cerita. Sebelumnya, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami pada minggu ini boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami memahami maksud dan tujuan daripada firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Haleluya, amin. Oke sayangku, sekarang kita akan masuk di dalam ceritanya sebagai berikut. Oke adik-adik, Kak Esther mau mengingatkan lagi cerita kita minggu-minggu lalu. Kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Cia dan Kak Yola tentang penciptaan ya. Sampai yang minggu lalu itu tentang Allah menciptakan manusia. Tentu saja adik-adik tahu bahwa ciptaan Allah itu sangat luar biasa dan indah. Setuju ya? Setuju. Tetapi apakah ciptaan Allah yang indah itu masih bertahan sampai sekarang? Atau sudah ada berbagai macam masalah yang ditimbulkan? Ayo, Kak Esther mau ngajak kita berpikir dulu kira-kira apakah masalah-masalah yang terjadi saat ini terhadap ciptaan-ciptaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Salah satu yang pasti adalah kematian. Benar. Ada lagi, apa lagi? Adanya apa? Pencurian, benar juga. Penjahat, iya benar juga.
Polusi. Polusi, iya benar. Ada juga kebakaran. Benar. Penipuan, pembunuhan, pertengkaran, apalagi ya? Wah, banyak sekali ya. Jauh berbeda dengan kondisi pada saat Allah menciptakan segala sesuatunya pertama kali. Semuanya serba indah dan luar biasa. Nah, pada kesempatan ini, Kak Esther mau mengajak kita semua untuk mendengarkan sebuah cerita yang berjudul 2 orang ditangkap setelah melakukan perampokan mobil uang. Kita dengar sama-sama yuk. 2 orang ditangkap setelah perampokan mobil uang. 2 orang laki-laki kemarin ditangkap setelah mencuri uang sejumlah 2 miliar dari sebuah mobil berlapis baja yang diparkir di luar sebuah toko di pusat kota. Demikian kata polisi. Pengemudi mobil berlapis baja yang melihat kedua perampok tersebut ketika dia keluar dari toko tersebut ditembak di tempat dan kemudian meninggal setelah tiba di rumah sakit. Polisi datang dan segera menangkap kedua orang laki-laki tersebut sebelum mereka dapat melarikan diri. Pada saat itu, salah satu dari kedua orang tersebut yang dikenali sebagai si Dungu Men, menurut laporan, berbalik ke rekan kerjanya dengan penuh kemarahan dan berteriak, "Ini salahmu, kamu itu bodoh dan tidak cakap." Orang kedua yang dikenali sebagai J.A. Hatta menjawab dengan jelas, "Rencanaku sempurna sepenuhnya, tidak bercacat di segala cara. Hanya saja kamu tidak mendengarkan aku." Menurut para saksi yang hadir di tempat kejadian, Dungu Men lalu berseru kepada rekan kriminalnya, "Kamu selalu merencanakan pekerjaan-pekerjaan besar. Aku berhak mendapatkan kesempatan tersebut." Setelah itu, polisi memasukkan para tersangka yang sudah terborgol ke dalam mobil patroli untuk menuju kantor polisi. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita bisa melihat apa saja permasalahan yang terjadi ya adik-adik ya. Di situ masalah yang terjadi terhadap ciptaan Allah itu adalah yang pertama pencurian. Ya, pencurian uang 2 miliar. Lalu ada kematian di situ tadi ceritanya. Ada kematian seorang supir mobil baja tadi ya adik-adik ya. Lalu di situ ada pertengkaran, saling menyalahkan. Benar nggak? Iya, itu dari cerita yang kita barusan saja dengarkan ya adik-adik ya. Tapi cerita ini banyak juga terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Contohnya, apabila tim kita pada saat perlombaan itu kalah, tidak sedikit dari kita itu yang saling menyalahkan, mengatakan temannya tidak kerjasama, menyatakan temannya itu main sendiri. Benar nggak? Benar ya sayang ya. Atau juga pada saat kita mengenakan pakaian yang bagus, menggunakan barang yang bagus, kita timbul ada kesombongan dalam diri kita. Betul nggak? Tapi anak-anak Tuhan enggak deh, anak-anak Gloria kayaknya enggak ya, semuanya tuh baik deh. Tapi Kak Esther harap jangan sampai ada kesombongan terhadap barang-barang yang kita miliki atau kita kenakan ya sayang ya. Nah, itu juga tidak baik. Itu juga merupakan permasalahan yang terjadi terhadap ciptaan Allah yang begitu luar biasa ya sayang ya. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah mempelajari, mendengarkan cerita bagaimana Allah menciptakan manusia itu serupa, segambar dengan Dia. Maksudnya itu supaya manusia, laki-laki dan perempuan itu dapat memuliakan Allah. Benar nggak? Benar sekali. Nah, masalahnya sekarang, mengapa manusia itu kok sulit untuk memuliakan Allah? Ada apa gerangan? Iya, betul. Kalian pasti sudah pernah mendengar tentang dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Betul sekali. Tetapi di sini kita akan belajar adik-adik, kita akan belajar beberapa hal dalam Kejadian pasal 3 yang mungkin belum pernah kalian perhatikan sebelumnya. Ya, kita akan belajar mengenai mengapa sulit bagi manusia untuk memuliakan Allah. Sekarang Kak Esther mau mengajak kita pergi ke Taman Eden di mana Adam dan Hawa melakukan pekerjaan yang Allah berikan. Apa itu?
Betul sekali, yaitu merawat Taman Eden. Dan mereka bisa menikmati waktu bersama dengan Allah, adik-adik. Seluruh isi di Taman Eden bisa mereka nikmati. Itu sudah Allah sampaikan kepada mereka. Kecuali sebuah pohon. Masih ingat? Iya. Kalau masih ingat, mari kita dengarkan bersama-sama lagi pembacaan Alkitab dari Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17 yang akan dibacakan oleh Kenia. Silakan Kenia. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ular berkata kepada Hawa, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Adik-adik, Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa ular dipakai oleh iblis. Ya, ular dipakai oleh iblis untuk mencobai Adam dan Hawa. Apa yang ditanyakan iblis kepada Hawa? Betul sekali. Ia bertanya apakah Allah telah menempatkan satu pohon yang terlarang bagi Adam dan Hawa. Iya. Apakah iblis benar-benar memerlukan jawaban untuk pertanyaan ini? Tidak, adik-adik. Iblis itu sudah tahu. Ia sengaja menipu Hawa sehingga dia meragukan kebenaran daripada firman Allah. Nah, apa yang Hawa katakan kepada ular? Lalu Hawa menyahut, adik-adik, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati." Hawa mengatakan bahwa Allah mengizinkan mereka untuk memakan semua buah dari pohon yang ada di taman itu, kecuali satu. Allah sudah berfirman itu kepada mereka. Apakah Adam dan Hawa itu mengerti bahwa Allah itu telah berfirman tentang buah terlarang itu kepada mereka? Apakah mereka mengerti? Mengerti, adik-adik. Apakah yang dikatakan Hawa itu tadi yang seperti kita dengarkan itu, apakah yang dikatakan ia itu adalah benar? Tidak, adik-adik. Ternyata ada yang ditambahkan. Kira-kira apa yang ditambahkan? Untuk tidak menyentuh pohon itu, padahal Allah tidak pernah mengatakan itu. Allah mengatakan supaya jangan memakan buahnya, bukan untuk menyentuh. Ya enggak? Kira-kira mengapa ya Hawa melakukan hal tersebut, adik-adik? Dari sini sudah terlihat bahwa Hawa itu sudah mulai muncul keraguan. Betul. Nah, sekarang kita dengarkan bagaimana ular merespon daripada jawaban dari Hawa tadi. "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Nah, luar biasa ya apa yang dikatakan oleh si ular ini tadi ya, adik-adik ya, iblis ini ya. Jadi dari perkataan iblis ini, ular tadi itu benar-benar membuat Hawa itu semakin meragukan apa yang telah difirmankan oleh Allah. Dia mengatakan bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati, katanya seperti itu. Dari sini kita bisa melihat kira-kira apa yang ingin iblis lakukan kepada Adam dan Hawa. Betul sekali ya, iblis ingin supaya Adam dan Hawa itu meragukan yang namanya firman Allah, perkataan Allah, ya, meragukan motivasi Allah. Dan supaya Adam dan Hawa itu berfokus pada larangan Allah dan melupakan begitu banyak kelimpahan yang telah Allah sediakan. Daripada cuma satu larangan itu saja, manusia jadinya fokus kepada larangan yang telah Allah tetapkan dan melupakan kenikmatan, kelimpahan yang begitu banyak yang sudah Allah sediakan.
memakan. Benar ya sayang ya? Nah adik-adik, sekarang mari kita dengarkan pembacaan Alkitab dari Kejadian pasal 3 ayat 6. Silakan Kenia. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Makan. Iya adik-adik, dari pembacaan tadi kita bisa tahu kira-kira apa yang Hawa lakukan. Iya, seperti yang ada di nih ya adik-adik ya. Ada beberapa pertanyaan di sini. Adik-adik bisa lihat. Nih, Kak Esther sudah tempel di depan. Iya. Apa yang Hawa lakukan? Bahwa ia melihat buah itu, lalu mengambil buah itu dan memakan buah itu. Ya adik-adik ya. Iya. Apa yang seharusnya Hawa lakukan? Ya, apa yang harusnya dia lakukan adik-adik? Dia seharusnya mempercayai firman Allah. Ya, beriman bahwa Allah memberitahukan kebenaran kepadanya dan mengetahui apa yang terbaik bagi dia. Percaya bahwa peraturan Allah adalah demi kebaikannya dan lari dari iblis. Adik-adik, Hawa seharusnya percaya dan beriman kepada Allah, tetapi sebaliknya dia justru ingin mempercayai yang namanya iblis. Dia melihat betapa menariknya buah yang ditawarkan oleh iblis itu, lalu ia mengambilnya dan memakannya. Kemudian apa? Apakah hanya sampai di situ saja? Tidak. Dia kemudian memberikan sebagian daripada buah itu kepada Adam. Demikianlah godaan untuk berdosa adik-adik seringkali bekerja di dalam diri kita. Ya, kita melihat sesuatu yang tampak menarik dan kelihatan indah, kelihatan nikmat, meskipun Allah telah berkata bahwa kita harus menjauhi diri dari hal-hal yang salah tersebut ya. Sama seperti buah di Taman Eden, dosa juga dikemas begitu baik, begitu indah, begitu nikmat oleh iblis supaya kita tertarik. Benar tidak? Benar ya. Oke, untuk nomor 3 ya adik-adik ya, soalnya itu sampai saat ini iblis masih berkata bahwa Alkitab itu bukan benar-benar firman Allah. Lalu Alkitab itu ketinggalan zaman, berbeda dengan zaman sekarang. Lalu yang ketiga, beberapa hal di Alkitab itu tidaklah benar. Nah, lalu ada juga dikatakan bahwa kamu dapat membuat peraturan sendiri, ya. Lalu tidak seorang pun dapat memberitahu kamu apa yang harus kamu lakukan karena ini adalah hidupmu. Ini adalah beberapa suara iblis yang untuk menggoda kita. Kira-kira adik-adik tambahkan lagi, apalagi selain yang Kak Esther bacakan tadi, kira-kira apa yang pernah kalian dengar atau pernah kalian alami atau pernah kalian rasakan sehingga kalian itu meragukan yang namanya firman Tuhan? Ya. Lalu yang keempat ya, yang keempat nih. Soalnya yang keempat kalian catat juga jawabannya. Tadi yang nomor 3. Yang keempat adalah apa yang seharusnya kamu lakukan ketika iblis mencobai kamu dengan pikiran-pikiran tersebut. Nah, apabila kalian itu mendengar atau ada pikiran-pikiran dari si iblis seperti tadi itu, kira-kira apa yang kalian lakukan? Apa kalian pasrah ajalah, terima sajalah? Apa yang kalian lakukan adik-adik sebagai anak-anak Tuhan? Catat di buku kalian, catat ya. Catat di buku kalian, nanti Kak Esther tunggu kalian foto jawabannya, kirim ke WA Kak Esther. Ini nomornya. Kak Esther tunggu ya sayang ya, kelas besar ya, jawaban kalian ya. Di foto sayang, kirim ke Kak Esther. Oke. Oke adik-adik, kira-kira nih apa yang terjadi setelah Adam dan Hawa memakan buah yang telah dilarang oleh Allah? Iya, betul. Mereka jatuh ke dalam dosa.
Dan karena dosa itu, Adam dan Hawa merusak segalanya, merusak semuanya. Dia merusak hubungan antara manusia dengan Allah, merusak hubungan antara manusia dengan manusia, juga merusak hubungan antara manusia dengan ciptaan Allah lainnya. Wah, dampaknya sangat luas dan menyeluruh adik-adik. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya, sekarang kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab lagi dari Kejadian pasal 3 ayat 7 sampai 13 yang akan dibacakan oleh Kenia. Silakan Kenia. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberiku dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakanku, maka aku makan." Adik-adik, hubungan Adam dan Hawa dengan Allah berubah ketika mereka berdosa. Ya. Sebelumnya mereka itu sangat mempercayai Allah dan firman-Nya. Dalam segala hal, dalam segala sesuatu mereka sangat percaya. Ya. Hidup mereka penuh dengan sukacita. Tetapi iblis membuat mereka ragu-ragu adik-adik dengan kebohongan bahwa Allah itu tidak jujur kepada mereka. Oleh karena itu mereka memberontak kepada Allah. Setelah itu mereka menjadi takut kepada Allah dan merasa malu akan diri mereka sendiri adik-adik. Mereka merasa bersalah dan mereka memang bersalah. Sekarang coba kita buka kitab Yesaya pasal 59 ayat 2a yang akan dibantu oleh Kenia untuk membacanya. Silakan Kenia. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Iya, betul sekali. Apa yang ayat ini katakan? Iya, betul, bahwa dosa merusak hubungan kita dengan Allah. Ya, dosa merusak hubungan kita dengan Allah, adik-adik. Sekarang kita akan kembali ke Kejadian pasal 3. Hal apa yang Allah katakan? Apa yang akan terjadi jika Adam dan Hawa itu berdosa, adik-adik? Betul sekali, mereka akan mati. Nah, apakah hal itu terjadi? Mereka langsung mati gitu? Ayo, kira-kira dari ayat ini gimana? Ya, maksud di sini dikatakan bahwa semua dampak kematian sudah mulai muncul. Ya, dampak kematian itu sudah mulai muncul. Adam dan Hawa sudah tahu bahwa Allah marah kepada mereka, maka mereka mencoba untuk bersembunyi daripada Allah. Ya adik-adik ya, mereka malu dengan hubungan fisik mereka, dan karena itu mereka menutupi seluruh tubuh mereka. Mereka mendengar kutuk Allah atas pernikahan mereka dan atas pekerjaan mereka di dunia. Nah, itu sudah kelihatan dampak daripada dosa yang mereka lakukan adik-adik. Dan yang paling menyakitkan adalah Allah memaksa mereka untuk meninggalkan Taman Eden adik-adik ya. Dan akhirnya mereka mengalami yang namanya kematian fisik. Semua ini telah menunjukkan bahwa kematian telah masuk karena dosa mereka adik-adik. Mereka terpisah dari Allah, dari sesama manusia,
dari sukacita untuk menikmati ciptaan Allah, ya. Sekarang mari kita lihat beberapa akibat daripada dosa tersebut. Nah, adik-adik, di hadapan kalian di situ ada beberapa pertanyaan atau pilihan hidup yang rusak oleh dosa. Sebelumnya itu seperti apa dan sesudahnya seperti apa. Di situ ada terbagi 3 kategori, yaitu hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan ciptaan. Kita mulai dulu yang dari hubungan dengan Allah. Sebelum, nah di kata-kata di bawahnya itu ada kata-kata takut, percaya, taat, bersalah, malu, senang. Ya, jadi sebelum kita mengenal dosa, yang kita tahu itu manusia itu hanya tahunya itu percaya, taat, dan senang. Tetapi setelah masuknya dosa, setelah manusia berdosa, lalu yang dirasakan manusia itu adalah takut, bersalah, malu. Betul ya sayang ya? Iya. Lalu bagaimana hubungan antara sesama manusia sendiri? Nah, sebelum mengenal dosa dan sesudah mengenal dosa, di situ ada pilihannya mengasihi, malu, menolong, harmonis, dan menyalahkan. Nah, tentu kalian sudah tahu ya. Jadi sebelum mengenal dosa itu sesama manusia itu saling mengasihi, saling menolong, ya, dan harmonis. Tetapi setelah adanya dosa, jadi hubungan antara sesama manusia itu ada malu dan saling menyalahkan, ya, dan banyak lagi lainnya ya sayang ya. Lalu bagaimana hubungan antara dengan ciptaan Allah yang lainnya? Ya, di situ ada pilihannya menguasai, menggunakan, sapaya, kematian, menikmati. Habis itu ada bencana. Nah, itu bisa kalian juga pilih ya. Sebelum dosa itu masuk, tentu saja kita itu menguasai semua ciptaan Allah. Kita diberi kuasa untuk semua ciptaan Allah di Taman Eden itu ya adik-adik ya. Kita menggunakannya, lalu kita menikmatinya. Tetapi setelah dosa ada, jadi kita jadi bersusah payah adik-adik ya. Adanya juga kematian. Nah, di situ akibat-akibat dosa yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa, dan sekarang manusia menikmati dampak daripada dosa tersebut. Ya. Jadi adik-adik, dari pertanyaan-pertanyaan hidup yang rusak oleh dosa tadi, yang merusak hubungan dengan Allah, sesama manusia dan ciptaan tadi, kita bisa lihat bahwa kehidupan setelah dosa sangatlah berbeda dengan sebelumnya ya adik-adik ya. Hal ini merupakan akibat daripada hukuman Allah yang harus diterima oleh manusia. Nah, sekarang coba kita baca sama-sama Alkitab kita dari Kejadian pasal 3 ayat 16. Sekarang adik-adik yang baca sendiri, buka Alkitabnya, Kejadian pasal 3 ayat 16. Iya adik-adik, nah dari situ kita bisa lihat bagaimana konsekuensi dari dosa Hawa, ya, apa yang akan Hawa terima. Hawa di sini dalam arti yaitu perempuan juga sampai saat ini ya, termasuk kakak perempuan dan perempuan-perempuan lainnya, ya, yaitu konsekuensinya adalah merasakan yang namanya kesakitan pada saat melahirkan. Oke, di situ bisa kalian jawab. Di sini adik-adik ada soalnya juga, seperti yang kalian lihat di layar. Konsekuensi dari dosa Hawa itu apa? Nah, itu tolong kalian catat di buku catatan kalian. Nanti kalian foto. Demikian juga konsekuensi dari dosa untuk Adam. Apa? Ya adik-adik ya. Itu kalian catat di buku catatan kalian. Dan jangan lupa difoto dan kirim ke Kak Esther. Ya adik-adik, kira-kira apa hal yang Allah perintahkan kepada Adam dan Hawa? Ya, tentu saja mereka diperintahkan untuk berkembang biak dan mempunyai keturunan. Dan ini merupakan konsekuensi bagi Hawa, bagaimana dia akan melahirkan keturunan dengan merasakan sakit, seperti yang telah dikatakan tadi adik-adik ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dari Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19. Silakan Kenia. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu.
sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, benar sekali. Ternyata Adam juga tidak luput daripada hukuman ya. Apa hukumannya tadi adik-adik? Ya, betul sekali, bahwa dia akan bersusah payah dalam melakukan pekerjaannya ya, sebagai yang kita tahu sekarang itu seorang laki-laki adalah sebagai kepala rumah tangga ya, yang mencari nafkah untuk keluarganya. Ya enggak sayang? Nah, adik-adik, apakah sebelumnya juga Adam disuruh bekerja ya? Iya, betul sekali. Dulu Allah memerintahkan dia untuk menaklukkan dan berkuasa atas bumi. Ya sayang ya. Bagaimana pekerjaan Adam sebelum berdosa? Semuanya berhasil adik-adik. Ya, semua berhasil dia lakukan. Nah adik-adik, jadi bekerja itu bukanlah hukuman bagi Adam. Tetapi setelah berdosa, pekerjaan yang akan dilakukan oleh Adam atau kaum laki-laki itu akan menjadi lebih sulit. Ya, mereka akan lebih bersusah payah dalam melakukan pekerjaannya. Ya sayang ya. Nah adik-adik, bagaimana keadaan ciptaan sebelum Adam dan Hawa berdosa? Benar sekali, sempurna, indah, damai ya. Adam dan Hawa memelihara Taman Eden, menggunakannya dan menikmatinya. Bagaimana dosa mempengaruhi mereka adik-adik? Kematian memasuki ciptaannya. Bagaimana hukuman Allah kepada Adam mempengaruhinya? Ya, betul sekali adik-adik ya. Semak duri dan rumput duri akan muncul dan tumbuh-tumbuhan tidak bertumbuh dengan baik ya, tidak semuanya akan bertumbuh dengan baik ya. Kehidupan Adam dan Hawa rusak karena dosa mereka adik-adik. Hubungan mereka dengan Allah rusak, hubungan mereka dengan sesama manusia rusak, dan hubungan mereka dengan ciptaan Allah lainnya juga rusak. Dosa mempengaruhi Adam dan Hawa, dan dosa juga mempengaruhi kehidupan kita sampai saat ini. Nah adik-adik, coba sekarang perhatikan gambar yang ada di depan layar itu terkait dengan efek dosa ya. Pernahkah kamu berhenti untuk berpikir bagaimana dosa mempengaruhi seluruh bidang kehidupanmu? Ya, di situ ada gambar-gambar, ada pilihannya di situ A B C D E di situ ya. Yang A itu kebencian, perkelahian, perang. Nah, kalian bisa kasih kode itu masuk gambar yang mana, kalian isi kotaknya di situ, ada kotak warna putih diisi apakah itu A, B atau C. Ya, ada sakit penyakit, ada susah untuk memenuhi kebutuhan hidup, ada kesedihan dan kematian, ada banjir, ya, kebakaran, bencana alam. Nah, itu kita bisa sama-sama kerjakan sama-sama ya adik-adik ya. Untuk gambar tersebut kita langsung isi saja. Yang ini, yang mana yang A, B, C, D, kalian bisa perhatikan gambarnya dengan seksama. Kita hidup di bawah pengaruh dosa Adam dan Hawa. Kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai hal itu minggu depan. Tetapi untuk saat ini kita akan mengingat bahwa kita berdosa terhadap Allah seperti halnya Adam dan Hawa. Dosa kita merusak hubungan istimewa kita dengan Allah, dengan sesama manusia dan juga dengan ciptaan. Mengapa Allah harus menghukum Adam dan Hawa? Tidak dapatkah Allah mengatakan, tidak apa-apa, tetapi jangan ulang lagi ya? Nah, tentu saja tidak ya sayang ya. Mengapa tidak? Karena Allah itu kudus sayang ya. Apa yang dimaksud dengan kudus? Kudus itu adalah murni dan benar dengan sempurna, tidak bercacat sedikit pun, tidak tercela sedikit pun ya sayang ya. Itu kudus, suci, murni, benar dengan sempurna ya. Allah harus menghukum dosa Adam dan Hawa karena dia adil dan kudus ya. Nah sekarang jadi pertanyaan, apakah kita yang sekarang ini layak menerima hukuman daripada Allah? Iya ya, bersyukur karena Allah juga maha pengasih dan juga berencana untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita adik-adik. Dia telah berencana untuk melakukan itu bahkan sebelum kita diciptakan. Sekarang Kak Esther minta kalian buka Alkitab kalian, baca di Kejadian pasal 3 ayat 14-15. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan tebu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu.
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Iya, sekarang apakah hukuman bagi iblis? Ya, seperti yang kalian baca, kehinaan, permusuhan dengan Hawa dan keturunannya. Ya, dikatakan di situ, suatu saat nanti kepalanya akan diremukkan. Iya enggak? Iya, ya betul sekali. Hal ini adalah kabar buruk bagi iblis ya, tetapi merupakan kabar baik bagi keluarga Adam dan Hawa. Berdasarkan apa yang kalian ketahui, siapakah keturunan Hawa yang istimewa? Betul, dia adalah Sang Juru Selamat, yaitu Yesus. Iya, betul sekali. Allah akan mengutus anaknya, yaitu Yesus, untuk meremukkan kepala si iblis itu, adik-adik ya. Yesus mengalahkan iblis dan menyelamatkan umatnya, anak-anaknya, dari hukuman dosa-dosa mereka. Luar biasa. Sekarang coba kita perhatikan lagi Kejadian pasal 3 ayat 15 dan Ibrani pasal 2 ayat 14. Bagaimana Ibrani pasal 2 ayat 14 itu menjelaskan Kejadian pasal 3 ayat 15. Ya, betul sekali. Di sini Allah berjanji bahwa Ia akan melakukan sesuatu untuk situasi Adam dan Hawa yang menyedihkan itu ya adik-adik ya. Yesus akan diserang pada tumitnya pada saat Ia menanggung hukuman dosa di atas kayu salib. Tetapi dengan demikian Ia meremukkan kepala iblis ya sayangnya. Sebuah pukulan mematikan. Iblis segera dibawa pada penghukuman kekal. Ya, hal itu adalah kabar baik bagi kita semua, bagi Kak Esther dan kalian semua adik-adikku sayang ya. Yesus menyelamatkan kita dari dosa ketika kita percaya dan beriman kepadanya. Nah, pada kesempatan ini juga Kak Esther mengajak kita semua, coba kita ingat kembali salah dan dosa yang sudah kita lakukan yang menyedihkan hati Tuhan. Kita tundukkan kepala kita sebentar, kita mengingat kembali apa-apa saja yang sudah kita lakukan yang menyedihkan hati Tuhan, yang menyedihkan hati orang tua kita, atau guru kita, atau teman kita, sesama kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita saat ini. Ya adik-adik, semua sudah kalian pikirkan. Kalian sudah mengakui kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang sudah kalian lakukan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Dan kabar baiknya adalah bahwa Yesus merupakan jawaban atas semua dosa yang kalian, yang kakak, yang kita semua pikirkan barusan. Ya, Yesus adalah jawaban. Akuilah dosa-dosa itu dan mintalah Allah mengampuni dosa kita. Minta, hanya Allah saja yang dapat mengampuni dosa kita. Apakah kalian mempercayai bahwa Yesus sebagai juru selamat kalian? Percaya. Ya, Kak Esther juga percaya. Amin. Iya. Jika ada di antara kalian yang masih tidak percaya dan tidak yakin adik-adik, Kak Esther dengan senang hati mau membicarakannya secara pribadi dengan kalian. Ya. Apabila ada yang masih kurang yakin atau tidak percaya, silakan hubungin Kak Esther. Kalau misalnya tidak, masa Kak Esther aku mau dengan kakak sekolah minggu yang lain, silakan. Asalkan kalian mau bertanya dan membuka diri untuk meyakini diri kalian bahwa memang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, yang akan membawa kita pada kehidupan kekal. Ya sayang ya. Oke adik-adik, begitu banyak pembicaraan, cerita yang kita dengarkan pada hari ini, luar biasa ya. Bagaimana kejadian yang mengakibatkan manusia itu memberontak melawan Allah. Ya, semuanya itu membuat kehidupan kita sebelum kita mengenal dosa dan sesudah kita mengenal dosa itu benar-benar berbeda. Ya, tetapi jangan khawatir, seperti yang terakhir tadi kita bicarakan sama-sama, bahwa Allah tidak membiarkan kita berlama-lama dengan dosa, bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal sebagai jawaban. Dia yang menanggung dosa kita di atas kayu salib. Asal kita percaya bahwa Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal di surga. Oke sayangku semua, untuk hafalan kita pada minggu ini terambil dari pembacaan kita yang paling terakhir, Ibrani pasal 2 ayat 14.
Ya, itu adalah ayat hafalan kita buat adik-adik minggu kelas besar, sekolah minggu kelas besar. Esther harap kalian bisa hafalkan ya ayat hafalan, dicatat dan dihafalkan di Ibrani pasal 2 ayat 14. Oke sayangku, demikian dulu cerita dari Kak Esther. Jangan sampai lupa untuk ibadah lagi minggu depan, karena minggu depan ceritanya lebih seru lagi dengan kakak yang lainnya. Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bertumbuh jadi anak-anak Tuhan yang tetap setia. Ya, oke sayangku ya. Selamat beraktivitas kembali dan shalom. Gimana cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakaknya tadi? Seru kan? Seru dong, Kak. Kak Debbie, sekarang kita mau ngapain lagi, Kak? Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Nah, sekarang adik-adik siapkan amplop persembahannya dan uang persembahannya. Pak, tulis tanggal hari ini ya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, sekarang kami mengumpulkan sebagian dari berkat-Mu. Tolong kiranya Engkau berkati persembahan kami ini, agar berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita mengangkat pujian dengan judul Berilah yang Baik. Adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Adik-adik semua diundang untuk bangkit berdiri, sikap yang tegak. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kak Debbie, kita sudah ada di penghujung ibadah kita, Kak Debbie. Tapi sebelum kita doa, mari kita angkat satu pujian dengan judul Teman Setia. Yesus selalu menemani.
Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Kak Debbie, Iya, kamu nih. tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita nih Kak Debbie. Tapi sebelum kita menyelesaikan ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dan sekarang kami ingin melanjutkan setiap aktivitas kami kembali. Tolong Kau berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan doa ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai